Kabar Cahaya Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, azani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ikhwatal Islam, azani Allahu wa iyyakum, para pendengar pemerhati Roja dimanapun antum berada di malam hari ini, tentunya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah memberikan kepada kita karunia-Nya dan keberkahannya di malam hari ini hingga menjelang esok pagi. Ikhwatal Islam, azani Allahu wa iyyakum, pada kesempatan malam hari ini kami akan hadirkan di ruang dengar Anda dan layar televisi Anda satu kajian ilmiah dari pembahasan kitab Sahih Jami' Shaghir, dan insyaallah pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan simak pembahasan ini secara mendalam bersama guru kita Al-Ustadz Al-Fadil MH Hasan Ayatullah, Dr. MH Hasan Ayatullah. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan simak kajian ini, dan kami informasikan kepada Anda semuanya setelah kajian disampaikan oleh beliau, kami buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang bertanya secara langsung. Bisa menghubungi kami di 021 823 6543, ataupun Anda dapat bertanya melalui chat WA di 021 823 6543. Alhamdulillah kami telah terhubung, dan untuk selanjutnya kita akan simak bersama, dan kepada Ustadz kami persilakan, falyatafadhal mashkuran. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ikhwas sekalian, pemirsa Roja TV, pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti pengajian malam hari ini, semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan pelajaran ini bermanfaat, mendekatkan diri kepada Allah, dan dihitung sebagai amal, tidak ada yang sia-sia. Dulu Al-Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, laula ahlul mahabir la khatabatiz zanadiqatu 'alal manabir. Kalaulah bukan karena para ulama yang menuliskan ilmu dan hadis menggunakan tinta-tinta mereka, niscaya orang-orang zindiq, orang-orang munafik akan bermain-main dengan dustaan mereka di atas mimbar. Sehingga para ulama ahli hadis berupaya dengan kesungguhan, perjuangan, kecerdasan, hafalan mereka membawa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan kepada umat, sehingga dengan izin Allah, peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari segala keteladanan beliau dapat kita pelajari. Maka kita betul-betul ingin menelusuri langkah dan jejak mereka. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat kemuliaan tersebut. Kita mempelajari dan kita berusaha untuk mengamalkan. Semoga kian bertambah umur kita, kian baik amal kita, dan semakin terukur dan terkendali dengan aturan wahyu yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Malam hari ini kita akan membahas beberapa hadis yang merupakan kabar gembira,
dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Dan ini merupakan salah satu potret kehidupan nyata di zaman itu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia biasa, sibuk, ada urusan. Akan tetapi kesibukan beliau tidak menghalangi untuk melaksanakan kewajiban yang merupakan simbol utama seorang muslim. Kita memiliki tanggung jawab besar menjaga identitas, menunjukkan kepribadian kita, dan merupakan konsekuensi. Saya seorang muslim, apa buktinya? Bukan untuk pamer dan menunjukkan di depan orang, akan tapi ini adalah sebuah konsekuensi logis. Kita seorang muslim, kita ingin tunjukkan bahwa saya ini betul-betul muslim, bukan hanya ngomong, akan tetapi perintah di dalam syariat yang paling jelas kita laksanakan, yaitu salat. Dan salat ketika dilaksanakan dengan istiqamah, disiplin, dan terus-menerus continue, ini merupakan salah satu bukti keseriusan orang dalam agamanya. Kalau kita katakan ada orang tidak serius, betul. Ada orang tidak perhatian dengan agamanya, betul sekali. Dan kita lihat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi para sahabatnya agar mereka tetap sabar melaksanakan perintah Allah meskipun mereka harus capek dalam melaksanakan rutinitas ini. Hadis yang pertama kita bahas adalah hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Hadis ini disebutkan dalam Sahih Bukhari, dan hakikatnya hadis ini tidak hanya diriwayatkan dari Abu Musa, tetapi dari beberapa sahabat seperti dari Aisyah radhiyallahu anha, kemudian dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan beberapa sahabat lainnya. Hadis yang ke 33 dari rangkaian Sahih Al-Jami' As-Saghir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Abshiru, berbahagialah. Inna min ni'matillahi 'alaikum, sesungguhnya di antara nikmat yang Allah berikan kepada kalian, annahu laisa ahadun minan nas yusalli hadhihi as-sa'ata ghairakum." Sungguhnya di saat ini, di malam ini, tidak ada satu orang pun dari sahabat yang masih salat bersama kalian. Ini sekarang malam hari ini, selain kalian saja. Sahabat yang tidak hadir malam hari ini, mereka tidak ada yang mendapatkan keistimewaan bareng-bareng kita malam hari ini. Ya, hadis ini sebenarnya merupakan penjelasan tentang waktu sholat Isya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakannya agak terlambat dari biasanya. Di awal hadis ini Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu cerita, "Kuntu ana wa ashabi alladhina qadimu ma'i fis safinah." Aku bersama beberapa sahabatku yang kami datang ke kota Madinah setelah kita mengendarai perahu. Mereka ini merupakan sahabat yang sempat hijrah dari kota Makkah menuju ke Habasyah. Dan kita tahu Habasyah merupakan negeri yang tidak muslim. Di kala itu dikuasai oleh seorang raja Nasrani yang bernama An-Najasyi. Najasyi masuk Islam, tapi dia sendirian. Dan tidak ada satu orang pun dari kalangan pengikutnya yang masuk Islam. Akan tetapi beliau adalah orang yang adil, orang yang bijak, dan orang yang sabar. Bukan orang yang zalim, sehingga kaum muslimin mendapatkan ketenangan dan keamanan. Sehingga orang Islam waktu itu hijrah ke sana mendapatkan keamanan dan jaminan itu. Setelah mereka mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam berhijrah, maka mereka menggunakan kapal menuju ke Madinah. Dan kita bayangkan bagaimana seorang hijrah menyelamatkan agamanya bersama keluarganya, sebagian mereka wafat di sana. Dan pada saat itu transportasi tidak semudah seperti sekarang. Dari daerah Jazirah Arab menuju ke daerah Habasyah yang sekarang letaknya di sekitar daerah Ethiopia, Afrika. Perjalanan jauh sekali. Bagaimana menghadapi iklim yang berbeda juga. Kemudian di keterasingan. Dan bukan orang muslim semuanya. Tetapi karena membela agama, mereka siap untuk mengerjakan itu. Sampai ada sebagian sahabat diberi julukan Ahlul Hijratain. Ya, orang yang melaksanakan dua hijrah. Ketika hijrah kota Madinah, mereka ikut. Dan sebelumnya telah memulai mereka dengan hijrah ke daerah Habasyah. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu bergabung dengan kafilah Ja'far ibn Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in
untuk sama-sama berpindah ke kota Madinah. Abu Musa cerita, aku bersama para sahabatku, kami waktu sampai datang ke kota Madinah, nuzulan fi Baqi'i Budhan. Kami tinggal di daerah Baqi' Budhan. Ini disebutkan dalam beberapa referensi, tempatnya di sekitaran Masjid Quba. Kalau ada yang membayangkan sekarang di Masjid Nabawi ke arah kiblat menuju ke arah selatan, kita berjalan ada kisaran sekitar 2 kiloan gitu, 2 kilometer kita menuju ke Masjid Quba. Ya, ke Masjid Quba. Nah, di sekitar sana ada daerah namanya Wadi Budhan. Ini Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu dengan para sahabatnya tinggal di sana. Beliau mengatakan, "Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah." Nabi SAW di Madinah, di Masjid Nabawi. Berarti ada jarak. Tetapi karena semangatnya mereka untuk belajar, beliau cerita, "Fakana yatanawabu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi 'inda salat al-'isya'i kulla lailatin nafarun minhum." Dan ketika mereka berjarak, tinggal di sekitar Masjid Quba dan Nabi SAW di Masjid Nabawi, selalu ada di antara kami beberapa orang yang gantian untuk salat Isya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jaraknya jauh sekali. Zaman sekarang saja kalau ada orang mau menggunakan kendaraan roda 4 gitu, membutuhkan waktu. Ini zaman dulu belum ada. Kalaupun menggunakan keledai atau onta, lama. Tapi mereka selalu giliran untuk mengikuti salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat Isya malam. Ya, dan sebelumnya mereka mengkaji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau pas ada pengajian. Kalau tidak, pokoknya mereka berangkat dan gantian untuk melaksanakan salat Isya. Qala fawafaqna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ana wa ashabi. Di satu hari itu kebetulan aku dan para sahabatku yang dapat giliran untuk berangkat ke Masjid Nabawi. Walahu ba'du syughli fi ba'dil amr. Kebetulan Nabi sallallahu alaihi wasallam punya beberapa kegiatan, punya urusan yang harus diselesaikan. Dalam riwayat At-Tabarani, kata Al-Munawi dalam Faidul Qadir, dikatakan bahwa urusan yang sedang diselesaikan oleh Nabi SAW adalah mempersiapkan pasukan yang akan diutus. Karena sibuknya, akhirnya beliau terlambat. Fa'atama bis salati hatta baharral lail. Maka beliau terlambat salatnya. Tidak segera menuju ke masjid sampai malam ini larut. Ibharul lail, sampai malam ini mulai terang dengan cahaya bulan. Ada makna yang disebutkan juga oleh para ulama ahli hadis. Ibharul lail maksudnya malam ini sampai di pertengahannya. Artinya sudah lewat. Bahkan ada yang mengatakan zahaba ammatul lail, sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dalam Sahih Muslim dikatakan hatta dhahaba ammatul lail, sebagian besar malam lewat. Baik. Maka Nabi SAW kemudian keluar. Thumma kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam fasalla bihim. Maka Nabi SAW keluar, kemudian memimpin salat Isya, thumma khatabahum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Beliau menyampaikan kepada para sahabatnya yang ikut salat, di antaranya Abu Musa dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Dikatakan ala rislikum, tenang. Tidak usah keburu-buru tergesa-gesa. Nah, lalu disebutkanlah hadis ini, absyiru, bergembiralah kalian. Disebutkan inna min ni'matillahi alaikum, sungguhnya nikmat Allah yang diberikan kepada kalian itu, annahu laisa ahadun minan nasi yusalli hadhihi as-sa'ata ghairakum. Malam ini tidak ada orang yang salat di malam hari ini bersama kalian kecuali kalian saja, enggak ada. Dan ini ini adalah sebuah kemuliaan, keistimewaan dan kelebihan yang diberikan Allah kepada mereka. Dan ini disadari oleh para sahabat. Ya, kita bayangkan kalau seandainya ada pembagian makanan di masjid. Kebetulan yang dapat bagian itu hanyalah orang-orang yang hadir di masjid dan tidak ada yang hadir kecuali beberapa orang itu. Kira-kira bagaimana bahagianya mereka di situ? Ada pembagian kitab, pembagian sarung, baju, pembagian uang di masjid misalkan. Lalu orang yang tidak hadir akan rugi sekali.
Akan rugi dia merasanya. Dan orang yang hadir akan merasa, oh beruntung banget kita yang dapat nih kebetulan pas datang. Gitu. Sayangnya, orang itu hanya menimbang keuntungan dengan nominal dunia. Dan mana Nabi SAW paham itu. Sehingga ketika Rasul SAW dalam Sahih Bukhari dan Muslim, beliau menyebutkan tentang ancaman orang yang tidak salat berjamaah. Beliau mengatakan, والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيهتضب ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. Demi Allah yang jiwa berada di tangannya, aku tuh pengen sekali nyuruh orang siapkan kayu bakar, nyuruh satu orang untuk ngimamin sholat, kemudian aku berangkat bersama beberapa sahabat untuk membakar rumah orang-orang yang tidak sholat berjamaah. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, seandainya salah satu dari kaum muslimin paham, dia kalau sholat di masjid akan dapat daging. Zaman dulu susah sekali orang makan. Sehingga kata Nabi SAW, seandainya di masjid itu ada pembagian daging, arqan saminan, Arq itu artinya tulang, kemudian ada sisa-sisa daging di situ. Kata Nabi SAW, arqan saminan, artinya kalau ada tulang, kemudian banyak dagingnya, dibagi di situ. Au mirmataini hasanatain, atau ada kukunya kambing. Bagian kaki itu ada beberapa dagingnya di situ, sedikit sekali. Dia hanya cuma dapat itu aja, tetapi dia tahu bahwa itu ada makanan yang susah didapat waktu itu. Kata Nabi SAW, la syahidal isya. Mereka akan berduyun-duyun sholat isya kalau seandainya mereka tahu setelah itu ada makan barengnya. Ini wajar, naluri orang yang ngitung enaknya itu dari nominal manfaat duniawi. Kita tahu seandainya ada sebuah pengajian, anggota pengajian yang rajin dapat sarung. Senang, bahagia sekali. Ketika ada pembagian apalagi yang lebih dari itu, orang akan berduyun-duyun sekali. Jangankan sarung, orang bilang bancaan. Bancaan itu makanan nasi, lauk, sederhana, bukan makanan mewah, bukan. Tetapi makanan nasi, lauk, kadang-kadang ada snack atau buahnya. Dibagi untuk orang yang hadir. Kita lihat bagaimana gegap gempitanya orang yang datang pengajian. Meskipun setelah pengajian langsung pulang, nggak ada sholat isyanya. Banyak kita lihat seperti itu. Menunjukkan memang penilaian orang untuk mendapatkan keenakan dalam balasan pengajian atau hadir ke masjid itu masih sering terwarna itu. Nabi SAW sampai memberikan itu. Tetapi beliau ingin agar para sahabat dan juga umatnya tidak terus terbelenggu dengan hanya sekedar urusan dunia saja. Maka Nabi SAW mengiming-imingi para sahabat. Ketika para sahabat yang lain sudah pada tidur, kalian masih menyala istilahnya, masih nunggu sholat. Kita bayangkan sholat sampai malam, nunggu sholat sampai malam. Dalam hadis yang sahih dikatakan, wa innahu la yazalu ahadukum fi salatin man tadhara as-salah, atau kama qala sallallahu. Kata Nabi SAW dalam Sahih Bukhari dan Muslim, sungguhnya seorang di antara kalian selama masih nunggu salat fardu setelahnya, dia dihitung seperti dalam keadaan salat. Nunggu maghrib sampai isya, dia seolah-olah sedang salat terus pahalanya. Ini hadis. Tapi orang jarang yang bisa menghadirkan atau menyadari itu. Baik. Dalam hadis yang lain, hadis yang sama ini, dalam riwayat Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi SAW menyatakan, innan nas qad sallau wa raqadu. Sungguhnya orang-orang semuanya sudah salat isya tadi, kemudian mereka tidur. Wa innakum lan tazalu fi salatin man tadhartum as-salah. Kata Nabi SAW, sungguh kalian ini masih dihitung salat selama kalian menunggu salat. Apalagi setengah malam sampai pertengahan malam. Kalau kita bayangkan pertengahan malam itu dihitung dari awalnya, dari sejak terbenam matahari sampai terbit fajar besok. Nah, ini satu malam.
Dihitung setengahnya, berarti ada kisaran kalau di jam kita, ini kisaran jam setengah 11 gitu. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Innaha lawaqtuha laula an asyqa ala ummati." Sungguhnya inilah waktu yang ideal kalau saja aku tidak khawatir akan memberatkan umatku. Berarti mana yang lebih istimewa? Salat di awal waktu atau salat di akhir waktu? Kalau salat Isya, kita berbicara tentang salat Isya yang memang waktunya panjang. Akan tetapi, kalau salat yang memang waktunya pendek, maka tidak menjadi pembahasan, karena hukum asalnya ketika seorang segera melaksanakan dan dia bisa melaksanakan jauh sebelum waktu selesai, maka ini lebih aman. Tapi salat Isya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan, "Innaha lawaqtuha laula an asyqa ala ummati." Ini waktu yang ideal nih kalau seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku, ini salat paling ideal. Tapi diakhirkan sampai pertengahan malam. Mana kira-kira yang afdal? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan bahwa waktu salat Isya yang afdal adalah diakhirkan untuk orang yang tidak keberatan. Adapun orang yang khawatir, justru ketiduran, kelewatan waktunya, maka yang afdal adalah melaksanakan salat di awal waktu. Meskipun kalau dia mampu di akhir waktu, afdal jelas. Dan ini kata Imam An-Nawawi rahimahullah merupakan madhabnya ahlul hadis, madhabnya kebanyakan ulama karena hadis ini. Tetapi catatannya tentu mengakhirkan salat ini perlu diiringi dengan salat jamaah. Kalau ada orang mengatakan saya ingin mendapatkan salat Isya di akhir waktu yang paling ideal, tapi setelah itu dia tinggalkan salat berjamaah bersama kaum muslimin, ini salah. Maka dia melaksanakan salat di akhir waktu kalau memang ada salat yang sama-sama berjamaah di situ. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak melaksanakan salat Isya terlambat dengan sering, tidak. Hadis ini sampai dikatakan a'tama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan hatta balagha min al-laili syatrahu aw thuluthahu. Dalam beberapa riwayat dikatakan Nabi SAW pernah satu saat menunda salat Isya sampai larut, sampai malam itu lewat sepertiga atau setengah. Berarti ini bukan merupakan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu disebutkan, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'ahum idza ra'ahum ijtama'u ajjal wa idza ra'ahum abta'u akhar. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kalau seandainya para sahabat sudah berkumpul di masjid banyak, maka beliau segera melaksanakan. Tapi kalau melihat para sahabat kok masih agak terlambat, maka beliau tidak segera untuk memimpin salat Isya. Ditunda. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi SAW tidak menjadikan kebiasaan sholat Isya terlambat. Tapi kalau misalnya beliau terlambat, itu juga tidak mengapa, itu untuk sholat Isya dan tetap berjamaah. Ya, ini menunjukkan bahwa yang pertama sholatnya ideal di waktu itu. Yang kedua, orang yang sholat bersama Nabi SAW adalah orang yang istimewa. Mereka nunggu sholat, dicatat sebagai orang yang sholat sampai sholat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Abshiru, bergembiralah kalian. Inna min ni'matillahi alaikum." Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Berarti kita bayangkan ini, kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan orang yang sholat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam malam itu mendapat nikmat yang tidak didapatkan oleh orang-orang yang tidak sholat malam itu bersama Nabi SAW. Mereka sudah sholat. Karena Nabi SAW dalam riwayat lain mengatakan, "Innan nasa qad sallau wa raqadu." Sungguhnya kebanyakan orang sudah sholat, lalu mereka sekarang tidur. Nah, kalian belum. Kalian bareng aku sekarang. Maka ini adalah nikmat Allah yang diberikan hanya khusus untuk kalian, yang lain tidak dapat. Ya. Lalu kita bayangkan bagaimana orang yang tidak sholat sama sekali. Kira-kira azan mereka dengar
entah di pasar, entah di rumah sedang lihat televisi, atau ada tamu, atau ada kegiatan, tidak tergerak sama sekali untuk sholat. Ruginya bagaimana itu? Betul-betul nggak dapat nikmat Allah sama sekali. Bersyukur kita ini, bersyukur ketika masih terpanggil, ketika harus melaksanakan sholat. Pada saat kalau kita katakan mayoritas orang tidak terpanggil. Coba sekali-kali kita bikin semacam penelitian itu. Tidak perlu membahas tentang orang yang tidak muslim. Orang muslim, ya, yang sholat dan yang tidak sholat. Mungkin mereka sholat di rumah, misalkan. Baik, karena memang kita tidak bisa mengawasi orang. Tetapi sekarang kita lihat dengan mata kepala dan sudah kelihatan, kasat mata sudah kelihatan sekali. Ada masjid, depannya ada tempat parkir, ada tempat belanja, ada tempat apa segala macam. Mana yang lebih ramai itu antara masjid dengan sana? Kalau seandainya kita katakan ini adalah mayoritas muslim kita negara ini. Ketika azan, masih banyak yang kesana kemari. Lebih ramai di jalan daripada di masjid. Nah, kita berharap, kita punya bayangan bahwa orang Islam ini yang menjadi sifat mayoritas. Ketika azan berkumandang, betul-betul tempat lain menjadi sepi karena sholat semuanya. Luar biasa itu. Ya. Maka kita bersyukur kepada Allah. Sholat itu mahal. Apalagi bisa berjamaah. Apalagi bisa sabar untuk menjaga kedisiplinan sholat berjamaah. Apalagi kalau sampai tengah malam seperti ini. Orang nunggu agar jamaah dilaksanakan bersama Nabi SAW. Apa kata Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an ketika Nabi SAW mengatakan, inna ni'matillahi alaikum, sungguhnya di antara nikmat yang Allah berikan khusus untuk kalian, tidak ada yang dapat selain kalian. Maka kata Abu Musa radhiyallahu anhu, faraja'na wa farihna bima sami'na min Rasulillah SAW. Maka kami pulang dalam keadaan bahagia banget dengan hadis yang kami dengar dari Nabi SAW malam itu. Kita bayangkan, mereka tinggal di daerah Quba, jauh jalan itu dari Masjid Nabawi, tapi mereka pulang dalam keadaan bahagia sekali, bahagia sekali. Ternyata kita dapat yang tidak didapat oleh orang-orang lain. Ini kehidupan para sahabat. Di kala itu, mereka betul-betul merasakan nikmat dan bahagia sekali dengan salat bersama Nabi SAW, dan setiap mereka mendengar hadis. Semoga kita bisa meneladani mereka, memperbaiki agama kita, ibadah kita, salat kita, dan kita pengen hati ini jangan hanya dunia saja. Untung itu kalau dapat dunia, orang rugi kalau tidak punya dunia. Sehingga sebagian orang mengatakan, saya sudah punya rumah, punya mobil, pekerjaan, gaji lancar, duit banyak. Tidak sholat atau sholat secukupnya. Ya, memang betul-betul uang itu bisa membuat orang sombong, lupa. Bahkan ibadah yang paling dia harus kerjakan sebagai identitas tidak diindahkan. Baik, ini hadis pertama. Kemudian hadis yang kedua juga masih sama, hadis tentang kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Jubair ibn Mut'im radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Abshiru fa inna hadzal Qur'ana tarafuhu bi yadillah wa tarafuhu bi aydikum." Berbahagialah kalian, karena sungguhnya Al-Quran ini ujungnya di tangan Allah, maksudnya di langit. Kemudian ujung satunya ada di tangan kalian. Fatamassaku bihi fa innakum lan tahlaku wa lan tadillu ba'dahu abada. Maka pegangilah Al-Quran ini. Kalian tidak akan binasa, tidak akan hancur, dan tidak akan tersesat selama kalian berpegang dengan Al-Quran. Ya, dalam hadis ini disebutkan tadi disebutkan ini dalam Sahih Jami' ada tulisan Tab, artinya disebutkan oleh At-Tabarani.
Dan tidak hanya At-Tabarani yang meriwayatkan, di antaranya adalah Abd bin Humaid dalam musnadnya. Beliau bahkan mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam kharaja alaina. Satu saat Rasulullah SAW menemui kami. Faqala abshiru abshiru. Nabi SAW mengatakan, bergembiralah kalian. Ini ada kabar gembira ini. Bahagialah kalian. Alaysa tashhaduna an la ilaha illallah wa anni rasulullah? Bukankah kalian mempersaksikan bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan aku adalah utusannya? Qalu na'am. Mereka mengatakan, iya ya Rasulullah. Qala fa inna hadzal qur'ana sababun. Ketahuilah sungguhnya Al-Qur'an ini merupakan sabab. Sabab itu artinya adalah tali Allah. Tali Allah. Lalu dikatakan tarfuhu biyadihi. Ujungnya ada tali ini. Ujung yang satu pada Allah, ujung yang satu pada kalian. Artinya kalian nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Munawi rahimahullah dalam Faidul Qadir mengatakan artinya ini adalah sebab atau tali yang akan mengantarkan kalian kepada ridha Allah Subhanahu wa taala, yang akan membimbing kalian kepada jalan kebenaran yang Allah kehendaki. Dan kita sering mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpeganglah kalian dengan bihablillah, dengan tali Allah Subhanahu wa taala semuanya. Ibnu Katsir rahimahullah menukil perkataan ulama banyak, di antaranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Al-Qur'an hablullahil matin. Al-Qur'an adalah tali Allah yang sangat kuat. Ya, disebutkan dalam Al-Quran juga, innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl. Ya, ini disebutkan dalam surat At-Tariq. Allah menyebutkan tentang Al-Quran adalah sebuah perkataan yang bisa menjadi pemutus segala urusan, bukan senda gurau. Di sini seorang ulama yang bernama At-Tibi rahimahullah dalam Syarah Mishkatil Masabih, beliau menyebutkan tentang kewajiban orang berpegang dengan Al-Quran. Kalau ada orang yang sombong, tidak mau beramal dengan Al-Quran, bisa kafir dia. Ya, kita lihat perkataan beliau, man tarakal amala bi ayatin aw bi kalimatin minal Quran mimma yajibul amalu bihi aw tarku qiraatiha minat takabbur kafar. Barang siapa yang meninggalkan Al-Quran, meninggalkan beramal satu ayat atau satu kalimat dalam Al-Quran, padahal dia wajib untuk mengerjakan itu, atau dia tinggalkan membaca Al-Quran sama sekali, takabburan, karena sombong dia, tidak mau dengan Al-Quran, sombong dia, tidak mau baca karena sombong, tidak mau beramal dengan isi Al-Quran karena sombong, kafar, bisa kufur dia. Terus kemudian dikatakan, وَمَنْ تَرَكَ عَجْزًا أَوْ كَسَلًا أَوْ ضَعْفًا. Akan tetapi barang siapa yang tidak bisa membaca atau tidak mau beramal, dan tidak bisa memang beramal karena dia lemah atau karena malas, ma'atiqadi ta'zimihi, tapi dia tetap mengatakan Al-Quran ini harus dihormati, Al-Quran ini harus diamalkan, cuma dia nggak mampu untuk mengerjakan karena malas dia, atau karena memang dia nggak mampu karena terpaksa, atau nggak mampu karena dia dibelenggu dengan hawa nafsu misalkan. Nah, kata Al-Munawi kata At-Tibi rahimahullah, fala itsma alaihi, maka dia tidak berdosa karena dia masih meyakini Al-Qur'an yang benar, Al-Qur'an yang agung. Walakinnahu mahrum, sayang dia enggak dapat apa-apa. Ya, dapat keistimewaan orang yang beramal dengan Al-Qur'an. Tapi kalau ada orang yang sombong tidak mau beramal dengan Al-Qur'an, maka dia bisa kufur. Maka dalam hadis ini disebutkan tentang kewajiban seseorang beramal dengan Al-Quran. Dan orang yang bisa beramal dengan Al-Quran, maka beruntung dia. Pegangan dengan tali Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa nyambung kepada Allah. Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada di dalam Al-Quran semuanya. Orang yang ingin betul-betul selamat, sukses, dan dia mulia, menjadi seorang pengikut Nabi SAW sejati, ahlus sunnah wal jamaah sejati, pegang Al-Quran. Pelajari. Hadis ini banyak maknanya, atau yang semakna dan senada dengan makna ini banyak sekali.
Nabi SAW menyatakan, taraktu fikum ma lan tadillu ba'di abada, atau ma lan tadillu ba'dahu in i'tasamtum bih kitabullah. Aku tinggalkan kepada kalian satu hal, kalau seandainya kalian pegangi, kalian tidak akan tersesat sama sekali, Al-Quran. Maka para ulama mengatakan, memang ada beberapa riwayat dari Al-Muwatta Imam Malik, ada kata-kata wa sunnati, sunnahku. Tapi kalaupun hadis yang sahih disebutkan tanpa menggunakan sunnati, ya, kitabullah, maka orang yang berpegang dengan Al-Quran pasti akan berpegang dengan hadis Nabi SAW, tidak mungkin tidak. Baik, ini menunjukkan bahwa orang ketika akan beramal dengan Islam, dia wajib untuk beramal dengan Al-Quran. Ahlul Quran, orang yang beramal dengan isinya, mau mempelajari, mau membaca, mendalami, dan intinya adalah beramal dengan isinya. Jangan hanya sombong dan bangga dengan membaca, tidak ngerti sama sekali isinya, lalu dia bangga sekali dikatakan, saya adalah seorang qari, saya adalah seorang muslim yang ahlus sunnah, sementara beramal dengan isinya saja nol. Hati-hati itu. Dulu sekali Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah mengatakan, nazala al-Qur'ana liyu'mala bihi fattakhadha an-nasu tilawatahu amala. Al-Quran diturunkan untuk diamalkan, sementara orang-orang hanya menjadikan baca saja sebagai amal, lupa bahwa ada tujuan lain, yaitu beramal dengan isinya. Nabi SAW pernah disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, para sahabat datang atau para tabi'in bertanya kepada Aisyah, ya ummul mukminin, akhbirina kaifa kana khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai ummul mukminin, ibunya para orang-orang beriman, kabarkan kepada kami bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ataqra'una al-Qur'an? Apakah kalian membaca Al-Qur'an? Tidakkah kalian baca Al-Qur'an? Kana khuluquhu Al-Qur'an. Akhlak Nabi SAW adalah Al-Quran. Kita bayangkan orang ketika mempelajari Islam, pelajari Al-Quran, maka dia bisa menjadi karakter dan pribadi yang ideal. Tapi orang yang tidak pernah tertarik untuk membaca, mempelajari, maka kita khawatir kita ini semakin jauh dari kebenaran. Baik, ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, Nabi SAW memberikan kabar gembira, bahkan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang kita kenal di belakang kita. Hadis yang disebutkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Abshiru wa bashiru man wara'akum." Kata Nabi SAW, bergembiralah, wa basyiru man wara'akum, dan berilah kabar gembira pula semua orang yang kalian kenal, annahu man syahida an la ilaha illallah sadiqan biha dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, mempersaksikan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, sadiqan biha, jujur, serius ketika mengucapkan dan mempersaksikan itu, maka dia akan masuk surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, tadi disebutkan di situ Hamim, itu Imam Ahmad, Ta'ba artinya At-Tabarani, dan sanadnya sahih. Dalam musnad Imam Ahmad disebutkan bahwa Abu Musa radhiyallahu anhu mengatakan, ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'i nafarun min qaumi. Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama beberapa gerombolan dari bangsaku atau kabilahku. Faqala abshiru wa bashiru man wara'akum. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis ini, berbahagialah kalian dan berikan kabar gembira juga untuk orang-orang di belakang kalian, orang yang kalian kenal, keluarga, orang-orang yang satu desa atau satu daerah dan seterusnya. Annahu man syahida an la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw sadiqan biha dakhala al-jannah. Yang mengucapkan ini dengan jujur, artinya jujur itu dia sungguh-sungguh, serius mengucapkan dan siap untuk menanggung semua konsekuensinya, maka dia masuk surga. Apa yang diceritakan oleh Abu Musa Al-Asy'ari? Beliau mengatakan, fa kharajna min 'indi Nabi sallallahu alaihi wasallam nubashshirun nas. Kita keluar, kita
bubar dari majelis Nabi SAW, kita ingin sampaikan kepada orang-orang tentang hadis ini. Fastaqbalana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita ketemu Umar di jalan. Maka kita sampaikan hadis tadi. Maka kata Umar radhiyallahu anhu, masa kayak begitu? Akhirnya kita diajak balik menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam lagi. Faraja'a bina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita diajak balik menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Umar, ya Rasulullah, idzan yattakilun nas. Maka Umar mengatakan, ya Rasulullah, antum tadi bilang begini. Kalau benar begitu, orang-orang akan santai sekali. Yang penting saya mengucapkan la ilaha illallah, pasti masuk surga. Malas mereka beramal. Qala fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian diam. Dalam riwayat yang lain, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ada seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'adz bin Jabal naik keledai bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, aku mau ngomong sama antum. Kata Mu'adz, labbaika wa sa'daika ya Rasulullah. Siap ya Rasul. Tapi Nabi SAW tidak segera ngomong. Kemudian mengatakan, ya Mu'adz. Ini karena dibonceng di belakang. Maka kata Mu'adz, labbaika wa sa'daika ya Rasulullah. Nah, ini para ulama mengatakan Nabi SAW sengaja menggunakan kata itu biar orang siap untuk mendengar. Ini Mu'adz ini biar siap untuk mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW menyatakan, atadri ma haqqullahi ala ibadihi wa haqqul ibadi ala Allah? Kamu tahu enggak apa kira-kira hak yang harus ditunaikan oleh hamba Allah kepada Allah? Dan apa kira-kira hak yang harus ditunaikan Allah kepada hambanya? Ada dua hak ini. Hak Allah wajib ditunaikan oleh hambanya. Dan yang kedua, hak yang dimiliki hambanya yang akan diberikan Allah kepada mereka. Maka kata Mu'adz, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah saja yang tahu dan Rasulnya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna haqqallahi ala ibadihi an fa inna haqqallahi ala ibadihi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah yang harus ditunaikan oleh hambanya adalah mereka mentauhidkan, mengesakan, memurnikan semua bentuk ibadah hanya kepada Allah, tidak disekutukan, tidak disyirikkan, tidak dicampur ibadahnya kepada selain Allah. Berdoa hanya untuk Allah, nazar hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, minta pertolongan hanya kepada Allah. Ini hak Allah yang kita harus dan wajib menunaikan. Kemudian hakul ibadi ala Allah, sedangkan nanti Allah akan memberikan kepada hamba-hambanya. Allah tidak akan mangkir, tidak akan mengingkari. Allah akan pasti kasih. Bukan karena Allah memiliki tuntutan akan memberikan kepada hambanya. Tidak sama sekali. Akan tetapi Allah adalah zat yang maha pemurah, yang maha adil, yang maha bijaksana. Ketika Allah Azza wa Jalla akan memberikan kemudahan, pahala yang banyak, dan diberikan berbagai kemurahan Allah kepada hambanya, bahwa alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak bakal mengkekalkan, menyiksa orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Mu'adz mengatakan, "Ya Rasulullah, afala ubashirun nas?" Ya Rasul, apakah aku beritahu aja orang-orang? Ini enak sekali ini. Sekedar orang jangan menyekutukan Allah saja, aman dia. Sudah tidak akan disiksa sama Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tubashshirhum fayattakilu. Jangan kamu beritahu mereka karena mereka akan berpangku tangan, malas-malasan beribadah. Baik, ini menunjukkan bahwa tauhid atau tidak menyekutukan Allah, tidak mensyirikkan kepada Allah, kemudian hanya mengesahkan, memurnikan ibadah hanya kepada Allah, ini merupakan salah satu pesan dalam syariat yang sangat mahal. Kalau kita bisa kerjakan, aman. Baik, sesederhana itu? Iya, sederhana. Tetapi yang sederhana ini harus dipahami maknanya biar yang sederhana ini tidak gagal. Karena banyak orang gagal paham, gagal bertauhid. Ketika mereka campur adukkan tauhidnya dengan kesyirikan. Apa sebabnya? Karena tidak ngerti. Kita katakan, orang yang tidak ngerti, dia tidak disalahkan seperti orang yang ngerti tapi ngeyel.
Akan tetapi, orang yang tidak ngerti, tidak mau bertanya dan tidak mau ngerti, ini yang repot. Maka dulu sahabat Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu an mengatakan, "Kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair, fa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata an yudrikani." Dulu para sahabat banyak bertanya kepada Nabi SAW tentang kebaikan semuanya. Aku enggak. Aku bertanya tentang kejelekan. Aku khawatir yang jelek ini akan merusak kena aku. Sampai orang Arab mengatakan, "Araftu syarra la lisyarri walakin litawaqqihi wa man lam ya'rif syarra yaqa' fihi." Aku tahu kejelekan bukan untuk dikerjakan, tetapi untuk dihindari, karena banyak orang yang tidak ngerti sebuah kejelekan dilakukan. Nah sekarang orang tidak belajar kesyirikan itu apa saja, maka dia melakukan kesyirikan sampai tauhidnya gagal. Tidak mungkin ada orang bisa melakukan tauhid kalau dia melakukan kesyirikan. Berarti kesyirikan itu harus dipelajari biar kita tidak suudzon, berprasangka buruk. Ketika dikatakan dalam hadis, dalam pembahasan ulama bahwa ini syirik, oh dikit-dikit syirik, bukan dikit-dikit syirik. Akan tapi kita yang tidak tahu. Ya. Maka dulu orang Arab jahiliyah mereka paham konsekuensi la ilaha illallah, mengatakan ini harus menghilangkan semua kebiasaan, tradisi, kebudayaan mereka yang bertentangan dengan tauhid. Lalu mereka mengatakan, aja'alal alihata ilaha wahida, apakah Tuhan yang banyak sudah terlanjur kita pasang di sekitar Ka'bah, kita tinggal hanya jadi satu saja ibadah kita. Yang biasanya kita ibadah, kita pasang sesajen kepada berhala ini. Kalau kita mau berangkat, kita ngundi nasib. Ketika kita datang ke sebuah tempat, kita agungkan setiap pembesar dan penunggu tempat itu. Ketika akan perang, pedang kita pasang agar diisi dengan sebuah kekuatan gaib di tempat angker itu. Ini semua ada contohnya ini. Orang Arab jahiliyah mereka punya seperti itu. Keyakinan misalkan ada burung hantu datang, oh ada yang mati. Kemudian ada kunang-kunang, oh datang dari kuburan dan seterusnya. Ini semua ada di masa jahiliyah. Ini mereka nggak ngerti itu. Tapi setelah mereka pelajari ternyata ini harus dibersihkan semuanya. Ini konsekuensi la ilaha illallah. Nah, ini namanya yang dalam hadis dikatakan sadiqan biha. Serius ini. Mengucapkan kata-kata la ilaha illallah serius. Belajar berarti. Apa konsekuensinya? Jangan sampai ada orang mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Rabb yang berhak disembah kecuali Allah, sambil ngomong begitu dia melakukan kesyirikan. Saking tidak ngertinya itu. Masa orang-orang Arab jahiliyah lebih paham? Mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah karena mereka tahu konsekuensinya, mereka tidak boleh lagi untuk beribadah kepada selain Allah. Nah, kita ini bersyukur kepada Allah. Mudah untuk mengucapkan la ilaha illallah. Dilahirkan dalam keadaan muslim, maka tinggal kita mendalami, jangan sampai kita melaksanakan kesalahan yang bisa membatalkan la ilaha illallah itu. Baik. Ini merupakan kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mentauhidkan Allah, orang yang bisa menjaga ibadahnya dari segala yang mengkotori tauhidnya, maka dia akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke surga. Dan hadisnya banyak seperti man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir ucapannya, masuk surga dia. Yang mengucapkan la ilaha illallah tidak gampang. Tidak gampang. Dan apalagi ketika seorang sakaratul maut yang akan dominan untuk menuntun orang itu bukan orang-orang di sekitar, tetapi amalnya. Setelah orang meninggal, orang sangat berharap ada syafaat. Karena dia nggak bisa beramal sendiri. Syafaat dari siapa? Dari banyak orang yang mendoakan dia, anak-anak yang saleh, kemudian orang-orang yang pernah dia kasih bantuan lalu ingat dan dia doakan dan seterusnya, termasuk syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa syaratnya? Mengucapkan la ilaha illallah. Tauhid. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya, "Ya Rasulullah, man
as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Ya Rasul, siapa orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat? Apa kata Nabi SAW? Laqad dhanantu alla yas'alani an hadha ahadun qablak. Aku berharap tidak ada yang bertanya kepadaku tentang pembahasan ini satu orang pun sebelum kamu. Lima ra'aitu min hirsika 'alal hadis. Karena aku betul-betul melihat semangatmu dalam mempelajari hadis. As'adun nas bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku nanti pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah betul-betul murni dari hatinya. Ikhlas. Betul-betul ingin merealisasikan tauhidnya. Tidak hanya ngomong, tapi tahu arti dan konsekuensi. Inilah orang yang jujur, gigih, dan serius mengucapkan la ilaha illallah. Dipelajari apa pantangan-pantangannya, dia harus tahu artinya, dia siap untuk tunduk kepada syariatnya, dia harus siap untuk hormat, ta'zim, mengagungkan syariat Allah. Dia menerima semua yang Allah tentukan dan juga Rasulullah SAW. Ini intinya. Baik. Kemudian ini sudah lewat jam 9:04, tapi kita tambahkan dua hadis secara singkat insyaallah. Hadis yang ke-36 merupakan kabar gembira juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada para sahabatnya, abshiru hadza rabbukum qad fataha baban min abwabis sama' yubahi bikumul malaikah. Ini dalam hadis Abdullah bin Amr, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, bergembiralah kalian, ini Rabb kalian telah membuka pintu dari sekian pintu-pintu langit, bahkan membanggakan kalian di depan para malaikatnya. Kenapa? Karena ada orang mau ibadah. Lihat di sini. Yaqul unzuru ila ibadi. Allah mengatakan kepada malaikat-malaikatnya, membanggakan hamba-hambanya. Lihat kepada hamba-hambaku di sana. Qad qadaw faridatan wa hum yanzuruna ukhra. Mereka sudah menyelesaikan satu kewajiban, yaitu salat fardu, dan mereka masih nunggu salat fardu lainnya. Subhanallah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan sanadnya sahih. Ini menunjukkan keistimewaan orang yang tertarik untuk melaksanakan sholat fardu dan masih menunggu sholat fardu yang lain. Tadi kita sebutkan, orang ketika menunggu sholat fardu di masjid, tidak keluar dia, maka dia masih dicatat sebagai orang yang sholat. فَإِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مَنْ تَظَرْتُمُ الصَّلَاةِ. Kalian dicatat sholat selama kalian menunggu waktu sholat. Taib, kalau seandainya ada orang keluar ke rumahnya dulu, tapi dia punya keyakinan atau punya niatan, nanti sholat isya ana balik, ana mau sholat lagi. Apalagi kalau seandainya dia sampai nunggu-nunggu, ana sudah enak sekali merasakan nikmatnya sholat, ana tunggu kapan azan lagi, bukan ketika azan, cepat sekali sudah azan, kayak merasa terbebani. Ini kita perlu mengevaluasi, mudah-mudahan yang seperti ini jangan sampai dipelihara. Dengar azan terganggu atau kecewa, aduh sudah azan, ya, ini perlu kita perbaiki hati kita. Dan ada pula hadis yang sering kita dengar tentang orang yang akan mendapatkan tempat khusus pada hari kiamat, dikasih naungan Allah. Kalau kita lihat ada tempat yang istimewa di sebuah tempat acara terbuka, entah acara di alun-alun, acara di sholat hari raya, atau acara yang di tempat terbuka. Lalu ada tempat khusus untuk tamu undangan yang istimewa, VIP kata mereka. Kita bayangkan hari kiamat, nggak kenal orang-orang ahli dunia, tapi Allah menyiapkan tempat khusus yang dinaungi oleh Allah. Ketika orang tidak ada yang punya naungan kecuali memang hanya naungan Allah pada hari itu. Di antaranya 7 golongan. Satunya dari mereka, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang selalu hatinya tertambat di masjid. Para ulama mengartikan itu bukan orang yang marbot masjid, pengurus DKM masjid, orang yang bangun masjid tapi enggak kelihatan.
nggak pernah nongol sholatnya, bukan. Tapi orang yang selalu kangen dan rindu, hatinya ingin melaksanakan ibadah kepada Allah. Biarpun dia keluar dari masjid, dia ingin kembali untuk melaksanakan ibadah kepada Allah lagi. Ini keistimewaannya. Baik, kemudian hadis terakhir, masih kabar gembira, hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Ummul Ala. Ya. Nabi SAW menyatakan, "Abshiri ya Ummul Ala." Bergembiralah wahai Ummul Ala. Ummul Ala ini adalah paman, bibi maksudnya. Dia ammah atau bibi dari sahabat Nabi SAW yang bernama Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, ini Ummul Ala radhiyallahu anha, beliau pernah sakit. Dalam riwayat lain dikatakan sakitnya demam sampai seperti orang yang tidak sadar. Kadang sadar kemudian ngomong, tapi kita tahu bahwa bagaimana orang ketika demam itu betul-betul kayak merasa luar biasa. Perut tidak bisa makan, kepala pusing sehingga tidak bisa tenang, badan menggigil, sudah seperti kayak mau mati saja rasanya. Apalagi sebagian orang ketika sakit demam betul-betul parah sekali, ya, sampai kita sering berbicarakan namanya halusinasi, ya. Halusinasi. Orang ketika sudah betul-betul demam, nggak kuat lagi, dia ada aja pikirannya, kadang ada bayangan apa, dia sudah kayak merasa ya tidak sempurna, berat sekali. Nah, maka dalam sebuah riwayat sampai dikatakan Ummul Ala ini sampai melaknat karena ada sebuah nama untuk penyakit itu. Maka ketika Nabi SAW datang, Ummul Ala ini melaknat, tapi Nabi SAW mengatakan la tal'anha, la tal'aniha, jangan kamu laknat dia, karena itu adalah sebuah bentuk kesabaran. Nah, ini kisahnya. Ummul Ala ini lagi sakit demam sekali. Nabi SAW datang, lalu Nabi SAW menyatakan, "Abshiri ya Ummul Ala." Selamat wahai Ummul Ala, bergembiralah. Fa inna maradal muslimi yudhibu khataya. Sakitnya seorang muslim bisa menggugurkan kesalahan dan dosa-dosanya. Kama tudhibun naru khubthal hadid. Sebagaimana api bisa menghilangkan atau bisa membersihkan kotoran yang ada pada besi. Karat-karatnya itu hilang. Seperti orang ketika mau membuat apa di besi, di pandai besi itu. Nah, kalau seandainya ada karat-karat yang tersisa di situ, dia bakar, kemudian dia bisa bentuk seperti besi yang baru. Demikianlah ketika seorang diuji oleh Allah. Ini adalah ujian. Dan Allah Azza wa Jalla membersihkan kesalahan atau dosa seseorang tergantung macam-macamnya. Ada orang yang beribadah kepada Allah dan ibadah ini akan menjadi penghapus dosa. Allah menyatakan innal hasanati yudhibna sayyi'at. Kebaikan-kebaikan ini dapat menghapuskan keburukan-keburukan. Tetapi demikian pula ketika seorang diuji oleh Allah. Dikasih sakit, bingung, sedih, galau. Ya, apa bedanya galau dan sedih? Para ulama mengatakan sedih itu kepikiran dan berat rasa di hati karena ada sebuah kasus yang lewat. Galau karena kasus yang masih ada di depan. Belum terjadi, tapi dia sudah mikirkan dari sekarang. Itu namanya galau. Dan dua-duanya dapat menggugurkan dosa. Dalam Sahih Muslim disebutkan ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala ghammin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayah. Tidaklah seorang muslim diuji oleh Allah dengan rasa capek, rasa sakit, rasa sedih, rasa galau, atau disakiti orang. Bahkan dia tertusuk duri sekalipun, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa seseorang. Sehingga ujian yang ditimpa atau menimpa seseorang ini merupakan cara Allah untuk membersihkan. Tapi tidak boleh seorang merasa, wah kayaknya dosa saya banyak, mending saya diuji terus oleh Allah biar saya semakin bersih. Tidak boleh. Karena orang tidak ngerti ketika diuji apakah dia sabar atau tidak. Kalau seandainya dia meratap kemudian dia menolak, bahkan dia menjelekkan Allah, dia tidak bersyukur, nah ini bahaya. Maka tidak boleh ada orang minta kepada Allah ujian, ya, tetapi minta kepada Allah agar diselamatkan, minta agar disehatkan. Satu saat dalam hadis Anas, Nabi SAW mengunjungi seorang.
ternyata orang itu sakit parah sekali dan tidak sembuh-sembuh. Maka Nabi SAW bertanya, la'allaka da'auta syai'an, jangan-jangan kamu pernah berdoa sesuatu. Iya ya Rasul, aku mengatakan, Allahumma ma kunta mu'aqibiyya fil akhirah fa'ajilhu li fid dunya. Ya Rasul, aku dulu pernah mengatakan, ya Allah, apa yang akan engkau jadikan hukumanku di akhirat, segerakan sekarang di dunia. Maka kata Nabi SAW, la taqdiruh, la tutiquhu, gak bakal kamu kuat kayak begitu. Lakin qul, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Kata Nabi SAW, jangan kamu doa seperti itu, kamu gak bakal mampu. Kamu berdoa saja, ya Allah, berikan aku kebaikan di dunia, berikan aku kebaikan di akhirat, dan selamatkan aku dari api neraka. Ini menunjukkan bahwa orang ketika punya perasaan, punya niat baik, tidak cukup. Sampai doa saja kadang salah dia. Maka ibadah ini tidak hanya sekedar bermodal perasaan atau semangat, atau menganggap baik atau menganggap buruk, tetapi kita perlu mencari arahan Nabi SAW agar doa kita aman, ibadah kita lempeng, lurus, dan semoga kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang kita baca pada malam hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan Ustaz di kesempatan malam hari ini. Dan insya Allah kita masih bisa mengangkat 1 atau 2 pertanyaan di kesempatan malam hari ini. Bagi Anda ikhwatal Islam azani Allahu wa iyyakum yang ingin bertanya, silakan menghubungi kami di 021 823 6543. Baik, kita angkat yang pertama. Silakan yang sudah masuk. Ya, silakan. Baik, terputus. Kami tunggu kembali ikhwatal Islam azani Allahu wa iyyakum. Bagi Anda yang bertanya, diberikan kesempatan di 021 823 6543.